Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan membahas aplikasi Aku BUMDes yang digunakan untuk kegiatan perdagangan. Yaitu nanti ada bagaimana kita mendapatkan kepercayaan atau modal dari hutang dari supplier. Nah, supplier memberikan hutang ke kita. Juga nanti bagaimana ketika ada transaksi menjadi piutang gitu, tapi sudah dibayar sebagian. Nah, itu catatannya gimana? Kalau transaksi ini kita contohkan, misalnya sudah dibayar separuh atau berapa ya. Ini ada transaksi contoh 12.500.000 sudah dibayar 8 juta. Nah, otomatis nanti dia akan menimbulkan piutang ya. Jadi nanti dari transaksi ini tentunya akan terjadi perubahan di kas, di piutang, di stok, dan juga menghasilkan pendapatan. Nah, ini dalam satu langkah transaksi kita mendapatkan 4 jalur ini. Oke ya. Ini yang akan kita perjelas nanti. Nanti kita contohkan di sini ada modal tentunya. Kemudian diambil dari bank. Modal kan biasanya ditransfer di bank, kemudian diambil dari bank untuk belanja-belanja secara tunai gitu ya. Kan kita harus ngambil dulu. Kemudian ada belanja inventaris dengan cara transfer. Kemudian kita bikin kode barang dan harga jual dan belinya. Nah, terus kemudian setelah dibuat data barang tentunya kita melakukan belanja ya. Nah, kita melakukan belanja, nanti belanja itu kita melakukan menu pembelian, akan menghasilkan stok dan mengurangi kas kalau kita belanjanya tunai, dan akan menghasilkan stok dan tentu tercatat sebagai hutang jika kita melakukan belanja hutang atau dihutangi oleh supplier dulu ya. Nah, ini tentunya modal kepercayaan. Ini kita akan enak kalau mudah dipercaya orang, itu nanti bisnisnya lancar. Tentunya setelah pembelian ada kita coba praktekkan nanti penjualan dengan beberapa variasinya, yaitu contohnya pembelian tunai, kemudian pembelian piutang, dan pembelian piutang tapi baru dibayar sebagian. Nah, kemudian nanti juga bagaimana caranya terima piutang dan bayar utang, juga nanti bayar gaji ya. Jadi intinya kalau hutang ke supplier itu hanya menjadi kewajiban, tidak menjadi beban ya. Gitu. Karena kita di sini barangnya yang kita kembalikan lagi ke dia. Kita beli tapi bayar belakangan gitu ya. Jadi tidak menimbulkan beban. Oke, langsung saja kita ke dalam aplikasinya. Di dalam aplikasi Aku BUMDes kita masuk di halaman perdagangan ya. Nah, kemudian kita masukkan dulu modalnya. Nah, ini tentunya kas masuk. Klik tambah, tanggal berapa gitu ya. Kemudian masuk ke mana? Masuknya ke kas di bank gitu ya. Kas di bank A misalnya, karena duitnya ditransfer. Kemudian klik tambah, di sini adalah menjadi modal. Nah, menjadi modal BUMDes misalnya, atau modal unit perdagangan. Nah, ini. Kemudian di situ kita kasih keterangan penyertaan modal desa. Penyertaan modal desa jumlahnya 120 juta. Nah, ini ya, kemudian klik tambahkan. Jadi di sini debitnya masuk ke kas di bank, kemudian menjadi akun di sini ke akun modal, gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah punya modal 120 juta yang ada di bank. Kalau kita lihat di neracanya, langsung tersusun neracanya. Nah, kita sudah punya kas di bank 120 juta. Duitnya ada di bank gitu ya. Sebagai apa itu? Sebagai modal penyertaan desa. Modalnya, kategori modalnya di modal dagang 120 juta. Ya. Kemudian kita ambil untuk belanja-belanja 100 juta. Nah, berarti gimana langkahnya? Kalau tadi masuk itu kas masuk, sekarang tentunya kas keluar. Nah, kita pakai menu kas keluar, klik tambah, ambil. Nah, tanggal berapa? Diambil dari mana? Diambil tentunya dari bank. Nah, diambil dari bank. Nah, kas debitnya, kas kreditnya itu dari bank. Kemudian sini klik tambah, kemudian masuk ke mana? Masuk ke kas ya. Masuk ke kas unit dagang. Nah, kas perdagangan. Kita kasih keterangan tarik tunai untuk modal perdagangan. Nah, ya. Tarik tunai untuk modal perdagangan 100 juta. Nah, klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca tentunya ada perpindahan sekarang ya. Hanya berpindah, bukan duitnya habis gitu enggak.
Nah, uang yang ada di bank tinggal 20 juta, yang 100 dipegang tunai, masuk ke kas unit perdagangan. Jadi tadi memindahkan dari sini, dari kas di bank, pindah ke kas perdagangan. Nah, sekarang kita belanja, misalnya kita bikin toko. Nah, ini kita keseluruhan alat-alat macam-macam, pokoknya kita habis 75 juta, dapat toko, nah, dapat bangunan toko gitu ya. Nah, caranya gimana? Ini kas keluar, klik tambah, tanggal berapa, diambil dari mana? Sekarang kita tadi mengeluarkan tunai, berarti kita ambil dari kas unit perdagangan. Klik tambah. Untuk apa? Itu untuk inventaris misalnya. Inventaris. Atau menjadi harta ya. Kita bikin harta tetap, bentuknya bangunan atau inventaris ya nggak apa-apa. Nanti kita bikin lagi di sini misalnya di kelompok harta tetap bangunan, nah, tanah dan bangunan itu bisa juga. Nah, kita masukkan di harta tetap kita misalnya ya. Nah, ini bangunan toko. Nah, biaya membangun toko lah 75 juta. Nah, ini klik tambahkan. Kemudian jika kita belanja di hari yang sama atau dalam waktu bersamaan kita inputnya, kita nggak perlu keluar terus masuk lagi ke kas keluar gitu. Misalnya ini kita simpan terus keluar, masuk lagi ke menunya, nggak perlu. Kita cukup langsung lagi tambahkan saja di sini. Biar cepat ya. Kemudian beli perlengkapan ya. Perlengkapan. Nah, ini perlengkapan perdagangan. Nah, ini kita beli apa misalnya. Nah, ini beli perlengkapan perdagangan, nilainya 15 juta. Nah, ini kalau ya dijelaskan misalnya apa namanya rak atau apa gitu ya. Misalnya tempat sampah, rak, tempat buku atau apa gitu. Nah, ini klik tambahkan 15 juta kita belanjanya. Ini yang tunai sudah, kemudian kita simpan ya. Nah, ini kalau kita lihat di neraca, nah, kas perdagangannya tinggal 10 juta karena tadi sudah dipakai 75 tambah 15 ya. Yang 15 menjadi perlengkapan. Ini. Kemudian yang 75 juta menjadi harta tetap berupa bangunan tadi ya. Sekarang kita beli inventaris dengan cara ditransfer, berarti sama kas keluar, menunya kas keluar, kemudian klik tambah, tanggal berapa, kemudian diambil dari mana? Transfer tentunya dari bank ya. Nah, ini dari kas di bank, klik tambah, menjadi apa? Menjadi inventaris. Inventaris perdagangan ini ya. Nah, ini inventaris beli apa gitu lah, misalnya beli laptop, beli print, beli apa gitu ya. 10 juta nilainya. Nah, klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini kita juga bisa lihat lagi seperti apa di neraca pengaruhnya ya. Nah, uang yang tunainya tadi tetap 10 juta. Yang di bank yang tadinya 20 tinggal 10 karena yang 10 buat beli inventaris. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang 10 masuk ke inventaris. Sekarang kalau kita lihat tetap aktiva kita 120, modalnya tetap juga 120. Hanya terpisah-pisah posisinya menjadi harta tetap, menjadi perlengkapan, menjadi inventaris, ada di bank dan ada di kas tunai. Sekarang kita buat pengkodean barang ya. Nah, ini data pelanggan dan data supplier juga perlu dibuat ya. Ini pertama data pelanggan dulu. Gunanya kalau kita ngutang apa itu ada catatannya ya. Ini klik tambah. Nah, ini misalnya kalau umum ya itu saja umum. Ini ya. Nama pelanggannya kok strip saja, sini di strip, diisi dengan strip-strip itu, kemudian kita simpan. Nah, kemudian bikin lagi misalnya warung ya. Warung 01 misalnya ya. Warung 1. Nicknya kalau nggak ngerti strip aja, alamatnya diisi juga boleh, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting hafal nanti waktu nagihnya ya. Nomor telepon kalau perlu ya diisi. Kalau pas kita mau nagih dia nggak bayar-bayar kan tinggal telepon saja. Ya. Kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kita contohkan sudah punya supplier. Nanti kalau dia punya piutang itu kita akan muncul di sini.
Ini pelanggannya sudah. Kemudian suppliernya. Nah, ini klik tambah. Ini misalnya supplier 01 gitu. Nah, ini namanya toko apalah ya. Toko grosir atau apa itu misalnya. Grosir. Nama kontaknya siapa? Sales misalnya, alamatnya kota misalnya, atau mana lah, tulis saja ya. Nomor telepon juga perlu ditulis. Nih, kalau kita mau bayar atau minta barang lagi yang tinggal teleponnya. Kemudian simpan. Nah, ini kita sudah punya. Tentunya nanti kalau kita hutang kan akan tercatat di situ kita punya hutang berapa. Nah, jadi kalau kita punya hutang warung kayak gini nih, nanti ada catatannya di sini kita punya hutang, gitu ya. Per supplier juga bisa nih diisi banyak gitu. Nah, ini supplier sudah, pelanggan sudah. Nah, ini kalau perlu diskon-diskon member dan lain sebagainya nih kita bisa buat di sini. Nah, ini ya. Nah, kemudian setelah kita membuat daftar pelanggan, daftar supplier, kita buat inventory ini, daftar stok. Klik tambahkan. Kita contohkan adalah BRG 001. Nah, ini ya, BRG 001. Ini kita contohkan barang 1. Barang 1. Misalnya satuannya apa? Satuannya piece atau kilo atau apa ya misalnya. Piece. Data suppliernya ini belum bisa kita simpan kalau ini belum diisi. Jadi disimpan nggak bisa. Kita geser ke sini. Nah, cari suppliernya, kita cari. Nah, ini ya. Oke. Kemudian kita simpan. Ini settling akun nggak perlu karena sudah kita cocokkan di sini ya. Jadi nggak perlu dirubah-rubah. Nah, simpan. Nah, ini sudah punya barang 1. Kemudian kita bikin lagi barang 2. BRG 0002. Ya. Ini barang 2. Barang 2, satuannya misalnya kilo. Atau satuannya box atau apalah misalnya ya. Data suppliernya kita cari lagi, misalnya sama suppliernya gitu, kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah punya 2 barang di stoknya. Kemudian kita lakukan penyesuaian stok untuk menyesuaikan harga beli dan harga jual. Masuk ke menu penyesuaian stok, harga beli, harga jual, dan stoknya ya. Nah, ini masih kosong, kita klik tambah. Tanggal berapa kita sesuaikan itu. Nah, ini klik tambah lagi. Ini misalnya barang 1. Kemudian tambah lagi barang 2. Nah, ini kalau sudah. Jadi, stok awalnya kan kosong, kita belum punya. Nah, ini kita beli harga pokoknya, harga pokok barang 1 500. Barang 1 500.000 misalnya gitu ya. Harga jualnya 550.000. Nah, kemudian barang 2 harga pokoknya 1 juta. Harga jualnya 1.050.000. Nah, ini kalau sudah kita reload, kemudian save row gini ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah punya. Ini barang 1 masih kosong, barang 2 juga masih kosong. Oke. Nah, ini kita sudah punya stok barangnya. Sudah punya kode barangnya, harga jual, harga beli sudah ada, tapi belum ada stok. Kita ke langkah selanjutnya, yaitu langkah pembelian. Untuk memiliki stok dengan cara memperoleh dari cara belanja ya. Nah, kita lihat dulu tadi di neracanya. Nah, kita punya uang di kas perdagangan 10 juta. Nah, kita buat belanja nanti akan motong di sini apa enggak ya. Nah, setelah kita memiliki persediaan barang dengan harga beli dan harga jualnya tadi, kita sekarang melanjutkan ke menu pembelian. Ke menu pembelian. Nah, kita belanja dulu ini barang 1 secara tunai. Nah, klik tambah. Tanggal berapa kita belinya, ini nota 1 misalnya, nota, kemudian suppliernya siapa, oke, tambah kita beli barang 1. Kita belinya berapa? Kita belinya 6, ini diklik double klik, klik kiri 2 kali ya. Untuk mengedit ini kita beli 6, nah kemudian save row, reload, nah ada tagihan 3 juta, kita bayar tunai, berarti ada potongan enggak ternyata ya, kita tulis 0 di sini ya. Nah, ini kita bayarnya 3 juta.
dibayar 3 juta. Bayar tunai gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita simpan. Sekarang kita cek di neracanya. Nah, uang tunainya tinggal 7 juta. Karena sudah buat bayar, belanja 3 juta. Persediaan barangnya masuknya kemana? Ke sini. Nilainya 3 juta. Stoknya gimana? Stoknya kita bisa lihat di daftar stok. Nah, kita punya 6 piece nih sekarang. Nah, kemudian kita belanja yang kedua nih. Pembelian yang kedua. Belanja yang kedua, klik tambahkan. Tanggalnya kapan? Nah, ini misalnya nota 2 gitu ya. Kemudian suppliernya siapa? Mungkin sama ini. Kemudian klik tambah. Kita beli barang 2. Tapi kita nggak bayar, kita diutangi. Nah, ini kita belinya 35. Kemudian klik save row, reload. 35 juta, potongan 0. Nah, kita bayar berapa? Kalau tadi kita bayar tunai 3 juta, sekarang kita nggak bayar, berarti kita bayarnya 0. Nah, gini. Kemudian kita simpan. Nah, ini ya. Ya, kita cek, kita punya stok nggak sekarang? Kita cek di daftar stok. Nah, kita punya stok 35 box ya. Tadi satuannya box, berarti 35 juta. Nah, kemudian kita lihat di neraca. Uang kita tetap nih, karena kita nggak pakai duit tadi belanjanya, kita diutangi ya. Uang yang dari bank juga tuh. Persediaan barangnya sekarang naik. Yang tadinya kita punya 3 juta ditambah 35 juta ini ya. Oh, ini salah tulis nih. Pokoknya ini 35. Nanti dikira salah Mas ya. Nah, ini 35, kita punya 35 ditambah 3 38. Sekarang kita punya persediaan 38. Nah, terus yang 35 tercatat di mana? Yang 35 tercatat di hutang dagang 35. Nah, ini kita dimodali sama supplier gitu ya. Kalau kita nggak dipercaya, nggak bakal dimodali. Nah, gitu ya. Oke, kemudian setelah kita punya stok nih, kita punya stok nilainya 38. Sekarang tentunya dilakukan penjualan ya. Sekarang kita lakukan penjualan. Di menu, tentunya menu penjualan. Nah, kemudian klik tambah. Tanggal berapa ya. Nah, ini nomor fakturnya otomatis. Siapa yang beli? Misalnya ini yang beli yang tunai umum nih misalnya. Klik tambahkan, tambah. Yang dibeli apa? Barang 1. Gini ya. Klik OK. Nah, belinya berapa? Belinya 3 piece. Ini double klik, belinya 3 piece. Nah, kita belinya 3. Barang 1 belinya 3. Kemudian kita save row, reload ini ya. Nah, dia harus bayar 1.650.000. Ada diskon nggak? Nggak ada diskon ya. Berarti kita masukkan di sini dibayar berapa? Dia bayarnya tunai. Dibayar cash gitu ya. Nah, dia harus bayar berapa? Bayar 1.650.000. Nah, ini dibayar tunai soalnya ya. Kemudian kita simpan. Nah, coba kita lihat apa yang akan terjadi ya di neracanya. Nah, duit kita nambah, di kas perdagangan nambah. Nah, 1.650.000 ini yang orang belanja tentunya kan masuk semua ke sini. Ya. Tadi kita punya uang 7 juta, sekarang jadi 8.160.000. Nah, kemudian pokoknya gimana? Tadi persediaan barang kita adalah 38, sekarang tinggal 36.500. Berarti yang 1.500.000 balik masuk ke sini, ya kan? Nah, kemudian apalagi yang didapatkan lebih, ini 1.500.000, berarti ada laba. Labanya masuk kemana? Labanya tercatat di laba berjalan 150, karena kita per piece tadi untung 50, berarti tercatat di sini. Duitnya balik semuanya di kas, yaitu duit barang dagangan, modal pokoknya tadi itu yang buat beli balik ke sini ditambah laba. Kayak gitu ya. Kalau pembelian tunai semua duitnya masuk ke kas. Motong stok, duitnya masuk ke kas semua. Labanya tercatat di laba berjalan. Oke, yang ini sudah, yang barang 1. Kemudian kita barang 2, tapi dihutang semua. Nah, kita lihat ya. Berarti menu penjualan lagi. Klik tambah. Tanggal berapa belanjanya. Kode pelanggannya ini sekarang diutang semua. Nah, ini di warung 1 nih misalnya. Klik OK. Kemudian klik tambah.
barang 2 gitu ya. Oke. Nih belinya 10. Ini double klik kiri 2 kali, ini ganti 10. Kemudian save row, reload. Dia akan muncul di sini 10.500.000. Nggak ada potongan. Di piutang semua, berarti orang yang beli nggak bayar. Nah ini di 0. Nah gini ya. Seperti itu. Kemudian kita simpan datanya. Nah ini kita lihat lagi di neracanya sekarang. Nah dia nggak bayar. Duitnya tentunya kan nggak masuk ke sini sama sekali karena dia nggak bayar. Nah, masuknya kemana? Masuknya menjadi piutang dagang. Jadi kita punya piutang dagang 10.500.000. Duitnya di orang semuanya. Berarti yang dipinjam orang ini apa saja? Uang pokok kita, jadi persediaan barang tadi itu keluar. Dipinjam sini, dipinjam piutang ini, masuk ke piutang ini. Ditambah apa? Labanya. Laba juga masuk ke sini ya. Tentunya kita nggak punya barang, uangnya di orang. Nah kalau ininya banyak, piutangnya banyak, kita nggak bisa dagang lagi nanti. Nggak dipercaya supplier juga. Oh kita nggak bisa bayar, barangnya sudah nggak ada kok nggak dibayar. Nah gitu ya. Nah ini harus kita hati-hati terhadap piutang dagang. Boleh piutang, tapi yang penting tertib gitu ya. Dan jangan sampai melebihi istilahnya perputaran uang kita ini. Jangan terlalu banyak di piutang gitu. Hitungnya berapa komposisinya silahkan saja. Nah, tidak melebihi 20% misalnya atau tidak melebihi 10% gitu misalnya. Oke ya, jadi piutang dagang. Dia minjem apa saja? Minjem pokok ditambah minjem laba. Ini dipinjem semua ya. Nah, oke gitu ya. Nih, jadi uangnya sama sekali nggak masuk ke kas. Nah, kemudian nih yang transaksi berikutnya nih dibayar dibayar 8 juta misalnya. Tapi orang lain, berarti kita bikin lagi misalnya pelanggan baru lah. Sekarang nih warung 2 nih yang akan ngutang ke kita nih. Nah, warung 2 kan utang ke kita. Kita pakai dijual lagi, menu penjualan. Kemudian klik tambah, tanggal berapa. Nah, yang beli siapa? Warung 2. Oke, klik tambah, barang 2 ya yang kita jual. Nah, belinya berapa? 10 lagi. Kita save row, reload. Tagihannya 10.500.000 dibayar 8 juta. Nah, ini ya, dibayar 8 juta berarti dia masih punya utang 2.500.000. Kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita cek di daftar pelanggan dia masih akan tercatat juga. Nah, yang ini punya si warung 1 punya utang 10.500.000, yang warung 2 punya utang 2.500.000. Di neracanya nah, uangnya sebagian masuk ke sini tadi. Kita punya uang yang 8 juta tadi yang sudah dibayar tentunya masuk ke sini. Nah, ini sudah masuk ke kas. Masuk ke sini 8 juta. Kemudian piutangnya. Piutangnya yang tadinya kita punya piutang 10.500.000 sekarang tambah. Karena ada tambahan utang 2.500.000 dari pembeli yang kedua. Nah, jadi 13 juta. Nah, ini tercatat. Cuman dari satu transaksi tadi ya. Kemudian stoknya, pengaruhnya ada nggak? Nih, persediaan barangnya tentunya berkurang lagi. Nah, keluar lagi, kita tinggal punya persediaan barang 16.500.000. Ya, pindah ke sini, sebagian masuk ke sini, sebagian di piutang. Nah, gitu ya. Labanya juga, kita nggak ngerti. Nah, kemudian stoknya sudah nih, stoknya terpengaruh tetap. Kita lihat di stok penjualan, di daftar stok lah ya. Di daftar stok. Nih. Kita tadi punya 35 terjual 15 berarti terjual 20 berarti tinggal 15. Ya. Yang ini terjual 3 tinggal 3. Nah, ini stoknya juga tercatat. Pendapatan labanya kita lihat di neraca. Nah. Kita punya laba berjalan 1.150.000. Tadi yang ini sudah laku 150. Laba yang dipinjam orang tadi di piutang ditambah laba penjualan yang kedua ya. Nah, jadi semuanya tercatat labanya. Kita punya piutang 13 juta, kemudian persediaan barangnya tinggal 16.500.000, di kas ada 16.650. Nah, jadi transaksi-transaksi perdagangan ini melalui menu penjualan dia akan mempengaruhi kas. Kalau yang piutang juga masuk ke piutang gitu ya. Kemudian mempengaruhi stok, kemudian juga tercatat di pendapatan laba. Oke ya, satu langkah kita mendapatkan 4 catatan.
Transaksi berikutnya adalah terima piutang. Nah, ini yang ngutang bayar gitu ya ceritanya. Bagaimana caranya? Di menu penerimaan piutang. Nah, kita ini penjualan tadi, sekarang ke penerimaan piutang. Bayar 10 juta nih. Nah, klik tambah. Tanggal berapa ya mereka bayar? Kita cari pelanggan siapa yang mau bayar 10 juta. Tentunya yang ini, yang Warung 1. Nah, klik OK. Dia punya utang 10.500.000. Dia bayar 10 juta dulu. Oke ya, kita tulis 10 juta dulu. Nih. Nah, jadi punya sisa piutang 500. Kita simpan. Nah, kita cek pengaruhnya sekarang di neraca. Kalau ada orang bayar piutang, tentunya duitnya masuk ke kas. Itu jadi arus kas juga itu tadi ya. Nah, duitnya tentunya masuk ke sini orang bayar utang tadi. Ya. Kemudian piutang dagangnya tinggal 2,5 tambah 3 juta tadi. Tinggal tambah 500 tadi ya, tinggal 3 juta. Jadi duitnya dari sini pindah ke sini. Nah, kalau mau ngecek gimana? Cek aja dengan buku besar. Kalau nggak percaya ya kalau duitnya lari ke situ, kita cek kas perdagangan dari kapan sampai kapan. Ini tampilkan. Nah, nih kita narik dari bank tadinya 100 juta. Untuk belanja-belanja nih 75, 15 dan pembelian beli tunai tadi ya. Nah, 3 juta. Kemudian ada penjualan 1.650.000 yang masuk. Nih, yang masuk tunai. Nah, ini masuk ke kas. Kemudian yang 8 juta nih, yang bayar 8 juta ini juga masuk ke kas. Kemudian orang bayar utang barusan. Nah, ini 10 juta. Nah, gitu ya, masuk ke sini semua, berarti totalnya 26.650. Nih. Kemudian karena kita sudah terima piutang, kita saatnya bayar utang karena kita tadi diutangi supplier. Ya, caranya bagaimana? Jadi sini, pembayaran hutang. Nah, kalau kita tadi menu pembelian di sini ya. Nah, di sini tadi kita hutang, nah sekarang ada pembayaran hutang. Klik tambah, tanggal berapa? Cari suppliernya ini ya, kita yang ngutangi kita. Oke. Kita mau bayar supplier yang mana? Kita punya utang 35 juta, sekarang mau dibayar 20 juta ya, tulis saja 20 juta, nggak harus lunas nggak apa-apa. Nah, ini ya, berarti sisa utang kita 15 juta nantinya. Nah, sekarang kita simpan. Nah, kita lihat di neraca lagi. Nah, uang kita tadi berkurang karena kan kalau kita membayar hutang tentunya ngambil duit dari kas gitu ya secara otomatis. Jadi yang tadinya 26 sekarang tinggal 6 juta sekian. Berarti yang 20 kemana? 20 motong hutangnya, kita lihat. Hutangnya terpotong tidak. Nah ini, tadi punya hutang dagang 35, sekarang tinggal 15 karena sudah dibayar. Gitu ya, tinggal 15. Terus labanya terpengaruh enggak? Laba terpengaruh oleh beban. Karena kita belum ada beban, berarti labanya masih utuh nih. Nah kita punya laba 1.150.000 masih utuh. Nah sekarang kita bayar gaji nih. Bayar gaji karyawan, kita punya laba cuma 1.150.000, kita bayar gaji 1.500.000 bebannya nih. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi ya. Bayar gaji tentunya dengan kas keluar. Nah, klik tambahkan, tanggal berapa ya. Diambil dari mana duitnya? Kita ngambil dari kas unit perdagangan. Nah, ini. Klik tambah. Untuk apa itu? Untuk beban. Nah, cari beban operasional perdagangan. Nah, ini bayar gaji karyawan 1.500.000 buat bayar gajinya. Nah, klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Oke, sekarang kita lihat yang terjadi di neraca. Nah, uang kita yang tadinya 6.650.000 sekarang tinggal 5.150.000 karena untuk bayar gaji karyawan. Dampaknya kemana? Dampaknya nih ke sini, ke laba. Nah, tadi kita punya laba 1.150.000. Tapi kita punya beban 1.500.000. Jadi kita hanya punya pendapatan segitu. Untuk bayar gaji 1.500.000 kan masih nombok ya, masih kurang istilahnya. Masih kurang, berarti kita mengalami kerugian. Nah, pendapatan kita itu lebih kecil dari bebannya. Nah, gitu ya. Akhirnya kita mengalami kerugian senilai 350.000. Jadi yang berpengaruh terhadap pendapatan adalah beban,
bukan kewajiban. Kalau kita membayar hutang ke supplier itu bukan menjadi beban, ya. Itu menjadi kewajiban kita karena kita sudah dipinjemin barang dulu. Nah, kalau kita sudah dipinjemin barang, misalnya kita barangnya ini dihutang orang, tentunya kita bingung nanti bayarnya pakai apa. Suppliernya nanti bisa macet, kita bisa macet. Nah, jadi diharapkan kesadaran masyarakat jangan hutang banyak-banyak di BUMDes. Ya. Karena apa? Kalau BUMDesnya bangkrut, kita nggak bisa ngutang lagi nanti. Nah, itu ya. Oke, demikian ya. Nah, ini kita bisa contohkan dari satu langkah transaksi kita bisa mencatatkan jurnal di beberapa tempat. Satu langkah untuk 4 arah gitu, seperti itu. Nah, ini nanti juga akan menghasilkan laporan di sini, laporan laba rugi kalau mau kita lihat juga bisa ya. Nah, seperti ini kita punya pendapatan sekian, HPP-nya sekian, terus labanya sekian, bebannya sekian. Oke, gitu ya. Semoga bisa membantu, dipahami dan bermanfaat. Yang belum memiliki aplikasi Aku BUMDes ingin menggunakan, silahkan hubungi admin kami. Yang sudah merasa enak memakai aplikasi yang lain, ya monggo dilanjutkan. Yang pakai Excel agak kesulitan dan misalnya ingin ganti ke aplikasi, silahkan milih aplikasi apa saja yang kira-kira bisa cocok. Dan intinya kalau kita aplikasi itu beli, ya berarti kita membeli untuk menjadi aset karena kita gunakan lagi. Seperti itu ya, bukan menjadi beban. Ya demikian, semoga bisa membantu. Salam BUMDes sukses.